Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Selamat pagi semuanya. Semangat sehat. Kembali lagi ya, kita berjumpa lagi bersama Miss Dewi. Perkenalkan, nama Miss Dewi Adila. Kali ini Miss akan memberikan materi kelas 4 ya, memberikan materi kelas 4, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6. Tetapi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya jika akan memulai kegiatan apapun harus berdoa dulu ya nak ya. Kita berdoa dulu ya nak ya, kita berdoa sama-sama. Ya, berdoa Miss Dewi pimpin ya, berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai ya. Kalau sudah berdoa, agak tenang ya nak ya, sudah siap menerima pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak ini pastinya kangen ya, rindu sekali sama Bapak Ibu guru, rindu bermain, belajar dengan teman-teman di sekolah. Tapi dengan kondisi yang masih begini, kita belum diperbolehkan belajar di sekolah ya nak ya. Tapi jangan patah semangat ya nak, kita harus tetap belajar, harus tetap semangat walaupun masih melalui daring. Ya, nah ini masa pandemi ini semakin kesini ini lonjakannya lagi ini ya semakin naik kursnya ya, tetapi untuk menghindari virus COVID-19 ini ada caranya Nina, ada trik-triknya agar kita terhindar dari virus 19 ini ya, virus COVID-19 ini. Nah, apa nak? Ingat nggak? Udah tahu pasti anak-anak sudah tahu nih pencegahannya apa saja nak? Melalui 5M. Iya betul sekali, melalui 5M. M yang pertama apa ya? Ada yang tahu? Ada yang tahu M yang pertama apa? Ya, M yang pertama mencuci tangan. Mencuci tangan di air mengalir dan menggunakan sabun ya nak ya, agar virus-virusnya, bakterinya itu mati ya, biar tidak masuk ke dalam tubuh kita kalau kita makan. Makanya harus cuci tangan menggunakan sabun di air yang mengalir. M yang kedua, ayo apa M yang kedua? Tahu tidak? Iya, betul. M yang kedua adalah memakai masker ya. Jika keluar rumah ataupun bertemu dengan orang asing ya nak ya, bukan yang ada di rumah kita sendiri, kita wajib menggunakan masker. Misalnya nih, misalnya anak-anak pandai disuruh sama mamahnya dimintai tolong ya, misalnya Budi tolong dong, tolong belikan mama garam di warung, jangan lupa biarpun warungnya di sebelah rumah kita harus tetap menggunakan masker. Tadi M yang ke-1, M yang kedua, sekarang M yang ketiga. M yang ketiga adalah menjaga jarak. Menjaga jarak minimal 1 meter ya nak ya. Jangan berdesak-desakan ya nak ya. Kita harus menghindari hal itu. Ingat, menjaga jarak. Setelah menjaga jarak, harus apa lagi sih Miss biar kita terhindar dari virus COVID-19 ini? Menjauhi kerumunan. Iya betul, menjauhi kerumunan. Hindari pergi ke tempat-tempat yang ramai ya. Ya, kita tempat yang paling aman saat ini itu ya di rumah kita masing-masing ya nak ya. Udah 4 nih, tadi udah 4. 5M tadi judulnya 5M ya. Tadi baru 4M. Sekarang M yang kelima. Ayo, siapa yang tahu M yang kelima itu apa? 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 Oh iya, betul sekali. Membatasi mobilitas. Miss nggak boleh naik mobil ya, Miss berarti oh bukan nak, bukan tidak boleh naik mobil. Membatasi mobilitas adalah sebisa mungkin ya nak ya, kita menghindari bepergian ya nak ya. Jika tidak ada keperluan yang penting, yang sangat mendesak, baiknya kita ada di rumah. Ingat ya, tempat teraman kita saat ini adalah di rumah kita sendiri. Ya, itu adalah cara-cara menghindari
agar kita terhindar dari apa nak? Ya, agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ingat ya nak ya, 5M. Sudah ya nak ya, siap ya? Kita harus menerapkan 5M ya nak, siap? Ya, oke. Kalau begitu selanjutnya kita ke pembahasan ya nak ya. Seperti yang tadi Miss Dewi sampaikan, kita masih di pembelajaran tema 1, subtema 2 ya nak ya. Itu apa nak? Tema 1 dalam tema 1 di kelas 4 ini masih tentang indahnya kebersamaan. Subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman. Pembelajaran 4, 5, dan 6. Nah, tentunya dalam setiap pembelajaran ini ada hal-hal yang harus kita capai ya nak ya. Berikut tujuan-tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, tujuan yang pertama yaitu peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dengan benar. Tujuan pembelajaran yang kedua yaitu menjelaskan bentuk-bentuk kerjasama dalam keberagaman. Tujuan pembelajaran kita yang ketiga yaitu menyebutkan manfaat kerjasama dalam keberagaman. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran kita kali ini. Sudah siap ya nak ya? Kita mulai materinya ya. Siap? Ya. Alat tulisnya sudah disiapkan belum nak? Alat tulis, buku, sudah siap ya? Ya, kalau sudah siap, yuk kita mulai yuk. Miss Dewi punya cerita nih nak. Mau tidak mendengarkan cerita Miss Dewi? Ya, dengarkan ya, sebentar ya. Ini harusnya ada beberapa paragraf nak, tapi Miss Dewi potong menjadi 1 paragraf. Dengarkan ya nak ya, cerita singkatnya ya. Yuk, dengarkan bersama-sama, simak dengan baik. Judulnya yaitu Perbedaan Bukanlah Penghalang. Tidak seperti biasa, hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Hari itu, semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas masing-masing. Hari Senin akan diadakan lomba menyambut Hari Kemerdekaan. Bapak Kepala Sekolah berpesan, tiap kelas harus terlihat unik dengan kreasi anak-anak. Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Pembagian tugas membuat hiasan telah dilakukan Udin dan teman-teman di hari Jumat yang lalu. Menghias kelas merupakan tanggung jawab bersama. Nah, tadi itu ada sepenggal cerita dari cerita yang judulnya itu Perbedaan Bukanlah Penghalang ya nak ya. Nah, dari cerita tersebut, yuk kita sama-sama yuk cari gagasan utama dan gagasan pendukung. Miss Dewi ingatkan lagi ya. Miss, ada yang masih lupa nih Miss, gagasan utama itu apa sih Miss? Gagasan pendukung apa? Apa ya nak ya? Ayo, mulai diingat ya, kita ingat bersama-sama ya. Ya, Miss Dewi kasih tahu ya, Miss Dewi ingatkan lagi ya pengertian gagasan utama dan gagasan pendukung. Gagasan utama adalah pikiran utama yang membuat fakta, ide, informasi, dan pendukung lainnya yang menjadi pokok bahasan. Ingat ya nak ya, gagasan utama, ini pengertian gagasan utama ya nak. Gagasan utama adalah pikiran utama yang membuat fakta, ide, informasi, dan pendukung lainnya yang menjadi pokok bahasan. Nah, tadi sudah nih pengertian gagasan utama. Sekarang pengertian gagasan pendukung. Miss, diingatkan lagi dong Miss gagasan pendukungnya. Oke, Miss ingatkan lagi ya. Gagasan pendukung adalah ide tambahan atau uraian pelengkap yang disampaikan untuk menjabarkan ide pokok. Nah, itulah tadi pengertian dari gagasan utama dan gagasan pendukung. Coba, tadi Miss Dewi sudah membacakan sepenggal cerita yang judulnya Perbedaan Bukanlah Penghalang. Sekarang kita sama-sama nak yuk, kita sama-sama cari gagasan utamanya yang mana ya Miss?
gagasan pendukungnya yang mana ya? Yuk kita cari bersama-sama yuk. Yuk, sudah siap ya kita mencari gagasan utama dan gagasan pendukungnya ya? Ya, gagasan pokok dari paragraf yang tadi ya, gagasan pokok paragraf tentang cerita yang tadi adalah ya, menghias kelas, tanggung jawab bersama. Berarti itu ada di mana, Nak? Ada di belakang paragraf atau disebut juga sebagai apa, Nak? Gagasan pokok induktif ya, Nak ya, karena letaknya ada di belakang. Tadi sudah ketemu nih, Nak ya, yang gagasan utamanya. Sekarang gagasan pendukungnya. Coba gagasan pendukungnya apa ya? Ayo, tadi apa ceritanya? Kita cari gagasan pendukungnya ya. Ya, gagasan pendukungnya yaitu gagasan pendukung yang pertama ya, Nak ya. Hari Minggu ini sekolah terlihat ramai. Gagasan pendukung kedua. Semua siswa diminta datang ke sekolah untuk menghias kelas. Gagasan pendukung ketiga, hari Senin akan diadakan lomba menyambut kemerdekaan. Selanjutnya, Udin dan teman-teman sekelasnya juga datang ke sekolah. Ya, ini adalah gagasan pokok atau gagasan utama dan gagasan pendukung dari bacaan tadi, Nak, dari penggalan bacaan tadi. Sudah paham, Nak? Sudah? Iya, baik. Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Sudah, Nak ya? Sudah paham ya? Bisa dilanjutkan ke materi selanjutnya ya? Ya. Nah, materi selanjutnya. Anak-anak nih, coba Miss Dewi tanya. Pernah nggak sih bantuin orang tua, bantuin ibu atau bapak guru di sekolah, atau bantuin kakak, bantuin temannya? Pernah tidak? Miss Dewi yakin anak-anak Indonesia itu anak-anak hebat, pasti mampu bekerja sama di dalam keberagaman di lingkungan manapun, baik itu di lingkungan rumah, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira kerjasama apa ya yang pernah kita lakukan? Miss, kerjasama dulu Miss, apa sih Miss kerjasama itu? Coba pengertian kerjasama apa? Nah, kira-kira pengertian kerjasama itu. Ada yang tahu? Yo, bersama-sama ya, Nak ya. Kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Diingat-ingat, Nak, kerjasama adalah kegiatan yang disepakati bersama untuk mencapai suatu tujuan. Nah, itu adalah pengertian dari kerja sama ya, Nak ya, pengertian kerja sama. Sekarang udah nyambung nih. Oh iya, berarti saya sudah pernah nih melakukan kerja sama. Bagus ya. Selanjutnya, kerjasama apa aja sih, Miss? Kerjasama di mana aja sih, Miss? Ya. Kerjasama ada di beberapa lingkungan. Kerjasama yang pertama di lingkungan sekolah. Diingat-ingat waktu belum ada pandemi begini, waktu kita masih tatap muka di sekolah, kerjasama apa ya yang pernah kita lakukan? Yang pertama, kerjasama yang pertama yaitu piket kelas. Ingat nggak, Nak, jadwal piket kelas? Misalnya hari Senin, Cynthia, Rahma, Sri piket hari Senin. Hari Selasa misalnya Siti, Atika, Melin piket hari Selasa. Hari Rabu ada lagi yang piket selanjutnya, itu namanya kelompok kerja piket. Tanpa terasa ya, Nak ya, kita itu sudah melakukan suatu bentuk kerjasama. Piket ngapain aja sih, Nak, kalau piket itu? Menyapu, Miss, menyapu kelas. Iya betul, nyapu kelas, membersihkan papan tulis. Ada lagi yang ikut merapikan meja guru ya, Nak ya. Ada yang buang sampah, Miss, buang sampah sampah yang ada di dalam kelas tuh, Miss. Ya, dibuang ke tempat sampah yang di luar ya. Itu adalah tugas dari piket kelas. Kerjasama yang kedua di lingkungan sekolah, kira-kira ada kerjasama apa lagi ya, Nak ya? Ya, penggalangan dana.
Miss yakin sekali kita semua pernah melakukan penggalangan dana untuk korban bencana alam, untuk teman-teman kita yang terkena musibah, untuk teman kita yang sakit. Misalnya kita mau nengok teman, yuk teman-teman kita mengadakan penggalangan dana, yuk kita iuran yuk buat nengok teman kita yang sedang sakit. Itu namanya penggalangan dana. Terus ada apa lagi nak? Ada apa lagi? Hayo, siapa yang tahu? Ya, belajar kelompok ya nak ya. Bukan menyontek berkelompok, bukan. Belajar kelompok artinya kita berdiskusi. Sharing ya nak ya, bertukar pikiran. Belajar kelompok itu agar kita mampu memecahkan sebuah masalah. Belajar kelompok itu berdiskusi, menyelesaikan masalah yang ada di pembelajaran tersebut. Miss, udah nih Miss, udah di lingkungan sekolah Miss, kita pindah ke lingkungan yang selanjutnya. Lingkungan apa lagi? Kira-kira kerjasama di lingkungan mana lagi? Tadi Miss Dewi sudah sempat menyebutkan ya nak ya, kerjasama itu ada di lingkungan ini, dan ini. Kira-kira lingkungan apa lagi ya? Ada yang tahu? Kerjasama di lingkungan mana lagi? Oh Miss, kalau bantuin mamah masak itu kerjasama di mana ya Miss? Iya betul nak. Selanjutnya adalah kerjasama di lingkungan rumah. Siapa nih yang suka bantuin mamahnya ya? Yang suka bantuin papahnya? Miss, saya pernah bantuin mama menghabiskan makanan. Miss, oh bukan seperti itu ya nak ya. Maksudnya membantu mamah jadi memudahkan pekerjaannya. Kira-kira ngapain aja ya? Contohnya yuk kita lihat yuk. Contoh yang pertama, membantu memasak. Ya, mamah lagi masak misalnya. Ani tolong dong potongin wortelnya. Nah, karena mamahnya repot, si Ani pun membantu mamahnya memotongi wortel tersebut. Itu adalah salah satu contoh kerjasama di rumah ya nak ya, membantu mama memasak. Itu pekerjaan yang sangat mulia ya nak ya, membantu orang tua kita ya nak ya. Selanjutnya, apalagi kira-kira ya? Menyiram tanaman. Ingat nak, tanaman itu merupakan makhluk ciptaan Tuhan juga ya nak ya. Jadi harus kita rawat juga. Misalnya mamahnya lagi sibuk, ya banyak tanaman yang belum disiram. Kita membantu mama menyiram tanaman tersebut ya nak ya. Ya, selanjutnya contoh selanjutnya kira-kira apa lagi ya? Ya, menjaga adik. Siapa yang saling sayang sama adiknya? Nah, harus ya nak, adik itu harus kita sayang, sesama saudara, sesama keluarga itu harus kita sayang. Kita harus menyayangi agar rukun, ya, agar hidupnya damai di keluarga. Jangan berantem terus. Kakak, tolong jagain mama, bantuin adik. Ah, enggak, males mah. Tidak boleh seperti itu ya nak ya. Kita harus bisa membantu menjaga adik. Mamahnya lagi makan, kita bantuin mama untuk menjaga adik. Nah, itu adalah kerjasama di lingkungan rumah. Tadi di sekolah sudah, kerjasama di lingkungan rumah sudah dikasih contohnya. Sekarang kerjasama di mana lagi sih Miss? Ayo diingat-ingat, kerjasama di mana lagi, di lingkungan mana lagi? Ya, betul. Bentuk kerjasama dalam keberagaman selanjutnya adalah di lingkungan masyarakat. Ingat nak, kita adalah makhluk sosial. Kita bukan makhluk individu. Oleh karena itu, kita harus bersosialisasi dengan yang lainnya. Kita pun pasti suatu saat akan perlu bantuan tetangga kita, ya, bantuan teman-teman kita, ya. Miss, contohnya ayo dong Miss, apa Miss bentuk kerjasama keberagaman di lingkungan masyarakat? Miss Dewi yakin sebenarnya kalian pernah melakukan hal ini, cuman agaknya tidak tahu kalau ini sudah termasuk ke ini ya, jenis kerjasama di lingkungan masyarakat. Ya, contohnya yang pertama yaitu siskamling. Siskamling ya nak ya, atau ronda malam ya.
Itu gunanya untuk apa sih, Miss? Untuk menjaga keamanan lingkungan. Biasanya setiap keluarga itu, kepala keluarganya itu melakukan melakukan siskamling secara bergantian. Jadwalnya itu biasanya bergantian ya nak ya. Hari Senin siapa, hari Selasa siapa, hari Rabu siapa. Tuh ya, itu adalah kegiatan siskamling atau ronda malam ya nak ya, agar kampung kita aman ya dari gangguan maling atau pencuri. Selanjutnya contoh yang kedua, kerja bakti. Oh iya Miss, saya pernah Miss membersihkan jalan bersama-sama, nyabutin rumput di gang rumah saya Miss. Iya nah, itu betul. Itu termasuk ke dalam bentuk kerja bakti ya nah, ya, bersihin selokan, bersihin jalan, atau misalnya ketika akan perayaan 17 Agustus ya, menyambut HUT kemerdekaan RI, itu biasanya mengecat gapura ya, terus lagi memasang umbul-umbul atau bendera di jalan utama kampung kita, desa kita ya, itu termasuk ke dalam salah satu bentuk kerja bakti. Contoh selanjutnya apa ya? Berpartisipasi menghias gapura dalam rangka HUT RI tadi, nah yang Miss Dewi sampaikan ya. Ini biasanya itu dilakukan beberapa minggu sebelum HUT RI ya nak ya. Ada yang ngecat gapura ya, itu kan sesuai dengan warna bendera kita ya, merah putih. Ada yang ngecat tembok-tembok yang di dekat jalan itu digambar-gambar yang menjadi lebih indah ya, lebih enak dipandang ya. Itu adalah beberapa contoh kerjasama di lingkungan masyarakat. Tadi sudah Miss Dewi paparkan ya, sudah Miss Dewi jelaskan, itu ada beberapa contoh kerjasama di masyarakat. Ngapain sih Miss kita perlu kerjasama Miss? Udah Miss nggak usah Miss, mending kerja sendiri-sendiri aja. Tidak boleh begitu. Nah ingat ya, kita makhluk sosial dan tentu saja kerjasama tersebut baik dilakukan nak ya, dan mempunyai manfaat tersendiri. Sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi, apa hayo selanjutnya, yaitu manfaat dari kerjasama. Apa ya manfaat kerjasama kira-kira? Ya, manfaat kerjasama itu yang pertama, pekerjaan cepat selesai. Karena dilakukan bersama-sama, biasanya dilakukan oleh satu orang, biasanya dilakukan oleh 2 orang. Ini dikerjakan bersama-sama ya nak ya. Akhirnya pekerjaan itu cepat selesai. Biasanya pekerjaannya memakan waktu 2 jam, ini 30 menit saja sudah selesai karena banyak yang mengerjakan secara bersama-sama itu ya nak. Selanjutnya, manfaat selanjutnya apalagi sih? Pekerjaan menjadi ringan. Kita kalau mengerjakannya sendiri tentu terasa berat ya nak ya. Kalau bersama-sama itu pekerjaan terasa menjadi ringan dan asik ya nak ya. Kita kalau mengerjakan bersama-sama kan asik, tidak terasa capek ya. Kalau sendiri biasanya males-malesan, tapi ini karena bersama-sama pekerjaan menjadi ringan, tidak terasa capeknya. Selanjutnya yaitu apalagi ya? Mempererat hubungan baik dengan orang lain ya. Salah satu manfaat dari kerjasama itu yaitu mempererat hubungan baik dengan orang lain, karena di sini kita saling tolong menolong ya nak ya. Kita saling bantu membantu, saling bekerja sama. Tadinya yang nggak kenal jadi kenal, tadinya yang nggak akrab jadi akrab. Nah itu adalah beberapa manfaat dari bentuk kerjasama. Sudah ya nak ya, sudah paham ya? Tadi ada bahasa Indonesia, ada PPKN, ada IPS ya. Tadi mupel yang ada di dalam pembelajaran kali ini itu 3 mupel tadi. Nah, sudah paham ya? Dewi yakin anak-anak pandai semuanya ya, mampu menyerap pembelajaran ini dengan baik. Nah, sekarang kita tarik kesimpulannya ya nak ya dari pembelajaran yang tadi. Yuk kita bersama-sama ya nak ya. Kesimpulan dari pembelajaran yang tadi adalah yang pertama,
Gagasan pokok adalah suatu pernyataan yang menjadi inti dari suatu pembahasan. Ya, nak ya, gagasan pokok. Selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat yang berisikan uraian dari gagasan pokok tersebut. Selanjutnya, kerjasama dapat dilakukan di lingkungan sekolah, rumah, dan masyarakat. Dengan kerjasama, segalanya akan terasa lebih mudah dan lebih ringan. Nah, itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat diserap oleh kita semua ya nak ya, sehingga kita dapat memahami pembelajaran tematik, tema 1, subtema 2, pembelajaran 4, 5, dan 6 pada hari ini. Ya, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih untuk waktunya. Jangan lupa ya nak ya, tetap jaga kesehatan. Tetap patuhi 5M ya, yang tadi Miss Dewi sampaikan itu ya. Tetap patuhi 5M, banyak makan makanan bergizi ya, banyak minum buah, sayur, vitamin, dan banyak minum air putih. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa pada waktu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dadah.